Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang saya cintai. Perkenalan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Syahrul Mubarak dari LPTK DN Surakarta, kelas fikih A. Mari sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kita semuanya diberikan kemanfaatan oleh ilmu dan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu untuk memimpin doa dimulai. Amin. Saya apresiasi dulu kehadiran siswa-siswa pada hari ini. Yang pertama, Tiara Melani hadir, Deva Ayu, ya, Nabila Apriyani hadiro, Meisa Nur Afifah hadiro, Novita Sari hadiro, Yogi Dwi Saputro hadir, Aditya Novianto hadir, Dikola Saputra hadir, Taufik Hidayat Taufik mana? Ya. Betty Yulianti ya. Ini yang kalau fresh. Linda Meka hadir, Sukma Febriani hadir, Tiara Cahyaningsih ada, Dwi Supriyani Roya ada, Intan Berlian hadir. Masuk semuanya ya? Alhamdulillah semuanya. Mari sebelum saya masuk ke materi pembahasan pada hari ini, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa kita, menumbuhkan rasa nasionalisme kepada bangsa kita, mari kita bersama-sama berdiri sejenak semuanya, ayo semuanya berdiri sejenak. Kita menyanyikan lagu nasionalisme karena kita basicnya dari MTS, kita lagu nasionalismenya pakai Jalal Waton. Ayo semuanya bersama-sama kita menyanyikan lagu Jalal Waton. Yuk. Jalal Waton, Jalal Waton, Jalal Waton, Jalal Waton minal iman, wala takun minal iman, irakun Jalal Waton, Indonesia biladi anda wal watona, kullu mayyadika yauman min hayyatul imama, kullu mayyadika yauman min hayyatul imama. Terima kasih untuk semoga nanti kita menjadi penerus bangsa kita yang akan bisa memajukan negeri kita semuanya. Amin. Oke, anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada kesempatan kali ini sebelum saya menyampaikan materi yang harus saya sampaikan, sebelumnya saya harus memberikan satu arahan pengertian terlebih dahulu agar kalian itu menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi muslim dan muslimah yang sejati. Artinya apa? Dalam materi ini nanti materi tentang sholat, bahwa kalian itu orang muslim, sholat itu hukumnya wajib,
maka sudah sepantasnya dan seharusnya kamu itu melaksanakan perintah Allah yang sifatnya wajib tersebut. Sebab di dalam sholat itu Allah mengajarkan bukan hanya tentang kedisiplinan, tetapi kedisiplinan di dalam sholat itu mengajarkan juga nanti kedisiplinan kehidupan kalian di masyarakat dan di lingkungan kalian itu sendiri. Artinya nanti kamu bisa diketahui kamu itu jadi orang yang disiplin, atau jadi orang yang bisa bermanfaat, atau bisa jadi orang yang memang bisa dianggap banggakan oleh orang tua ataupun masyarakatnya. Itu bisa dilihat dari sholatnya, sebab sholat itu bisa membentuk pribadi manusia itu sendiri. Mudah-mudahan nanti dalam materi akan saya sampaikan tentang bab sholat tersebut, kalian itu akan membentuk satu pribadimu sendiri dengan ibadahmu, kedisiplinanmu, dengan ibadahmu akan membentuk kepribadianmu dan kedisiplinanmu. Oke? Kalau gitu, mari kita mulai materi pada kesempatan kali ini. Saya akan membahas tentang materi sholat. Ya, di dalam sholat itu ada ketentuannya. Di dalam sholat itu ada ketentuan. Apa ketentuan sholat? Ketentuan sholat ada, bisa dilihat ada syarat. Ada syarat sholat. Syarat sholat di situ ada syarat wajib, ada syarat syah yang harus kalian ketahui. Apa sih itu syarat wajib sholat isinya? Apa sih itu syarat syah sholat isinya? Sebab ketika syarat wajib dan syarat syah ini tidak dipenuhi, maka sholat itu tidak bisa berlaku. Termasuk kayak syarat syahnya itu harus orang Islam. Ketika bukan orang Islam, non Muslim, yaitu tidak berlaku sholatnya. Ketentuannya yang lain ada rukun sholat, ini yang dipenuhi juga. Ada rukun sholat, ada sesuatu yang membatalkan sholat, seperti gerakan-gerakan yang bisa membatalkan sholat, seperti melakukan gerakan tangan sebanyak 3 kali atau menoleh ke kanan ke kiri dengan sengaja. Termasuk ada makruh sholat dan ada hikmah sholat. Oke, yang pertama itu ada pengertian sholat. Sholat itu sendiri apa? Ada yang tahu nggak? Sholat itu sendiri apa sholat? Sholat itu apa? Kita bisa dilihat bahwa sholat secara bahasa artinya berdoa atau permohonan atau permintaan, seperti seorang anak meminta kepada bapaknya. Ya, kalau kamu memintanya dengan tulus dan sungguh-sungguh, apalagi dengan cara merengek. Seorang anak biasanya kalau meminta sama orang tuanya, minta duit, Pak minta duitnya, itu kan merengek dengan cara menangis lah atau ya apa. Akhirnya apa? Orang tua pasti akan memberi, mengasih uang jajannya. Sama ketika kamu sholat itu berdoa, permohonan, meminta kepada siapa? Sholat itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kamu memohonnya dengan sepenuh hati, ya, memohonnya dengan sepenuh hati dan dengan tulus karena rasa cintamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah barang tentu ketika kamu berdoa meminta, Allah pasti akan mengijabah, akan mengabulkan, akan memberikan apa yang akan kamu minta. Ini sholat. Pengertian adalah doa atau permohonan. Secara istilah apa sholat? Sholat secara istilah adalah ibadah yang tersusun dari mulai ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi apa? Jadi sholat itu action. Sholat itu action, bukan berdiam diri, termenung atau dalam hati, tidak. Jadi sholat itu action. Actionnya apa? Actionnya pertama dengan takbiratul ihram. Ketika kita melakukan suatu gerakan adalah action. Action. Dimulai dengan takbiratul ihram. Dan diakhiri dengan salam. Nah, cara takbiratul ihram itu antara ketika kamu niat takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Tangan itu jangan sampai merapat, tapi terbuka juga jangan terlalu lebar, seperti biasanya saja. Tangan itu diangkat dan disejajarkan dengan pundak.
dengan pundak. Walaupun ada yang mengatakan begini juga boleh, ya, begini juga boleh, hanya begini juga boleh, ya, ini boleh, ya. Tetapi dalam kaidah fikih Syafi'iyah yang kita pelajari itu metode atau cara takbiratul ihram itu dengan cara mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak. Nah, itu pengertian sholat. Dan selanjutnya ada syarat sholat, ya, yang harus kalian penuhi. Ada syarat sholat, sebab syarat sholat itu sebagai penentu sah dan tidaknya, sebagai penentu diterima atau tidaknya sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kacamata syariat. Tetapi kita tidak boleh menjustifikasi kepada orang atau teman kita ketika sholatnya seperti itu, kamu bilang sholatmu nggak diterima oleh Allah. Sebab diterima atau tidaknya sholat oleh Allah itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh ngomong, kita tidak boleh berbicara seperti itu. Tetapi kalau kacamata syariat, kita bisa dilihat dari syarat dan rukunnya. Ketika tidak terpenuhi, maka bisa tertolak sholatnya. Di sini ada syarat sholat, ada syarat syah, ada syarat wajib. Apa syarat syahnya? Syarat syahnya sholat yang pertama harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Harus suci badan, pakaian dan tempat. Harus menutup aurat, telah masuk waktu sholat, menghadap kiblat, dan memahami kefarduan sholat. Yang pertama harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Apa contohnya hadas kecil dan besar? Seperti apa? Dari kita kencing, ya, kencing, berak, itu masuk hadas kecil. Ketika dia habis berak, habis kencing, maka apa? Diwajibkan harus berwudu. Tidak boleh ada hadas di dalam bersolat. Karena apa? Ketika kita punya hadas di dalam bersolat dan kita tahu kita punya hadas, terus tetap kita melaksanakan sholat, justru akan berbalik 180 derajat. Artinya apa? Sholat yang kita kerjakan seharusnya jadi rahmat, akan tetapi ketika kita berhadas dan kita tetap sholat, maka sholat tersebut bukanlah rahmat lagi, menjadi laknat. Itu harus diperhatikan. Yang pertama harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Termasuk badan juga harus bersih. Suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Pakaian juga harus bersih, badan bersih. Mandi dulu kalau jangan nggak mandi. Artinya ini kamu mau ketemu sama teman saja bersih, wangi, ya kan? Masa mau ketemu sama Allah lecet, nggak wangi, bau. Justru yang harus pertanyaan pertama kali kamu cintai itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga siapa? Gurumu. Yang ketiga adalah guru. Yang keempat adalah orang tua. Baru keluarga. Kenapa kok guru didahulukan dari orang tua? Karena gurumu adalah orang yang memberi kamu makan ilmu. Kalau orang tuamu hanya memberi kamu makan sesuatu nasi yang nanti endingnya nasi itu ketika selesai dimakan keluar jadinya apa? Tidak ada manfaatnya, ya kan? Tetapi kalau ilmu yang kita makan, guru memberikan kita ilmu itu ketika dikeluarkan akan memberikan efek manfaat. Bahkan ilmu itu nanti yang akan menemanimu. Gimana? Ketika kamu berada di alam barzakh, itu ilmu. Tapi kotoran yang dibuang, hasil makanan berupa nasi apapun yang lainnya akan menemani tidak. Makanya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama yang kita cintai. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, guru-guru kita. Yang keempat adalah baru orang tua kita dan baru kerabat kita, teman-teman kita semuanya. Nah ini harus suci badan. Ketika kita mau bertemu dengan Allah, maka harus badannya suci, bersih. Pakaian juga bersih, termasuk cari tempat yang terbaik. Kalau kita nggak bisa di masjid, di musola lah. Tapi memang kalau kita tidak di musola, ya di rumah. Tidak apa-apa, kita sholat. Dimanapun kita bisa sholat. Syarat yang terusnya menutup aurat. Perempuan itu harus ditutup auratnya, semuanya. Kecuali apa? Kecuali muka, wajah, dan apa? Telapak tangan.
Makanya ketika pengecualian muka yang ditutup, kecuali muka yang boleh ditutup, maka tidak boleh ada rambut yang kelihatan. Itu menjadi nanti sholatnya kamu itu bisa ditolak atau bisa fasdu sholat, rusak sholatnya karena kelihatan bagian tubuh yang lainnya. Ketika kamu sholat perempuan khususnya, maka rambut itu harus ditutup. Pakai apa ya kalau perempuan itu? Namanya pakai ciput ya, apa ya namanya? Itu ditutup biar rambut itu tertata rapi ke dalam dan tidak kelihatan keluar. Menurut aurat. Laki-laki juga sama, harus menutup auratnya. Pakai baju, walaupun pakai baju pendek juga nggak masalah, ya. Tetapi kalau kita mau bertemu dengan Allah, usahakan yang rapi, usahakan yang rapi, yang bersih, karena kita mau bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syarat saya yang selanjutnya adalah telah masuk waktu sholat. Artinya apa? Kalau sudah masuk waktu sholat duhur, kita sholat. Jangan belum masuk waktu sholat duhur kita sholat, atau kita sewaktu sholatnya duhur tapi niatnya sholat asar, itu kan namanya tidak sesuai dengan waktu sholat. Artinya apa? Wong sholat asar itu belum masuk waktu sholatnya, kok dilaksanakan di waktu duhur, itu tidak boleh, dan itu tidak sah. Sahnya harus termasuk waktu sholat. Terus menghadap kiblat, menghadap kiblat. Dan yang terakhir, memahami kefarduan sholat. Artinya memahami kefarduan sholat itu, kamu ketika sholat niat takbiratul ihram itu disesuaikan dengan sholatnya. Ketika sholat duhur, maka kefarduannya sholat duhur, maka niatnya dengan sholat duhur. Ketika sholat asar, kefarduannya asar, maka niatnya dengan sholat asar. Jangan sampai dibolak-balik. Sholatnya duhur, niatnya asar. Sholatnya asar, niatnya duhur. Itu keliru. Lanjut. Ada syarat wajib. Yang kedua, syarat wajibnya harus Islam, jelas. Sholat itu adalah cirinya orang Islam. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah yang agama. Sholat itu yang agama. Jadi sholat itu punya agama Islam. Kalau as-sholatu imaduddin, kalau kamu itu sampai meninggalkan sholat, maka tunggulah kehancuran agamamu. Mau nggak? Jangan. Kalau kita memang nggak mau sholat, berarti kamu itu termasuk orang yang tidak cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai. Kalian semua anakku yang saya sayangi, yang saya cintai, anak-anak MTS yang baik-baik, itu harus sholat. Kamu sekolah di madrasah sanawiyah, yang basicnya madrasah, yang basicnya agama. Jangan sampai meninggalkan waktu-waktu sholat. Kamu orang Islam, apalagi sekarang kamu sudah balik. Syarat yang kedua adalah balik. Balik itu apa sih? Balik itu sudah datang waktunya kewajiban seseorang untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Sudah datang waktunya kewajiban seseorang untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya, seperti sholat, zakat, puasa. Itu balik. Kalau belum balik nggak masalah, nggak sholat. Kalau belum balik nggak masalah, nggak puasa. Tapi kalau sudah balik, berarti sudah datang kewajibannya dan harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka ada sanksi hukum nanti yang akan kalian terima. Apa sanksi hukumnya? Sanksi hukumnya adalah dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sih balik itu? Jadi yang paling gampang contohnya kalau balik. Kalau perempuan itu kalau balik, berarti perempuan itu sudah keluar haid. Pintar. Kalau laki-laki kalau balik itu berarti sudah apa? Mimpi basah. Mimpi basah, keluar air, keluar mani. Yang cara keluarnya itu dirasa dengan nikmat yang tak terhingga, gitulah. Ya. Terus ada lagi, saya tak cantumkan di sini syarat wajib itu termasuk mumayyiz. Walaupun mumayyiz dalam literatur fikih itu tidak masuk syarat wajib, tidak tak cantumkan. Mumayyiz juga termasuk dari syarat wajibnya. Kenapa? Orang mumayyiz itu walaupun belum balik, tapi sekarang itu banyak masalahnya. Banyak anak-anak yang belum balik, sudah SMP, sudah MTS itu belum balik.
belum haid perempuan, belum keluar air mani laki-laki, tapi itu sudah memayis. Sudah memayisnya apa? Sudah mengerti, sudah memiliki rasa, perasaan, sudah memiliki rasa dengan yang lainnya. Bahasanya orang sudah keberat, ya, itu termasuk memayis. Ketika sudah memayis, maka sudah wajib untuk melakukan sholat, sudah wajib untuk melakukan puasa. Dari sini bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjut. Ini yang terpenting, yang penting ini juga ada rukun sholat. Nah, ini rukun sholat. Rukun sholat itu nanti kaitannya lebih pada action, praktek sholat. Karena apa? Sholat itu kan diawali dengan niat. Rukun sholat diawali dengan niat. Niat berdiri bagi yang mampu. Kemudian apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Walaupun, lah kalau itu doa iftitah itu bagaimana, Pak Guru? Doa iftitah bukan termasuk rukun, tetapi apa? Sunnah dalam sholat. Sunnahnya juga bukan sunnah ab'ad, termasuk sunnah hayat yang ketika ditinggalkan nggak masalah, nggak apa-apa, nggak perlu melakukan apa? Sujud sahwi. Yang pertama niat harus disesuaikan. Tadi saya sudah singgung bahwa niat itu harus disesuaikan dengan kefarduannya. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Kalau kau bisa berdiri, sholat dengan berdiri. Tapi ada rukso. Apa rukso? Keringanan yang Allah berikan. Artinya apa? Ketika kalian tidak mampu berdiri, ya dengan cara duduk. Duduk pun itu ada aturannya sebetulnya. Bukan hanya sekedar duduk. Kalau kamu bisa berdiri, tetapi bisa berdiri, bisa ruku, tapi tidak bisa sujud karena memang kakinya sakit atau bagaimana, maka sholat dengan berdiri. Ketika ruku dengan berdiri, tetapi ketika sujud boleh dengan duduk. Makanya biasanya di masjid-masjid itu disediakan kursi untuk orang-orang yang memang tidak bisa berdiri dengan sempurna, ya, tidak bisa sujud dengan sempurna, dia berdiri, ketika mau sujud dengan duduk. Seperti itu diperbolehkan. Kalau tidak bisa berdiri, dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, dengan cara tiduran miring, ya, tidur miring. Kalau tidur miring nggak bisa, boleh dengan terlentang. Kalau terlentang nggak bisa, boleh dengan isyarat. Isyarat apa? Isyarat mata. Kalau isyarat mata nggak bisa, boleh dengan isyarat hati. Itu luar biasa. Islam itu mengatur luar biasa sekali. Jadi tidak membebankan, tidak memberatkan. Boleh dengan hati. Kalau dengan hati nggak bisa, ya sudah, disolatin kubur, selesai. Ya enggak? Nah, gitu. Terus setelah takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini Fatihah. Dan ini jadi rukun. Ketika Fatihah ini enggak ada, atau kamu menghilangkan salah satu rukunnya dengan sengaja, membuang tasdid di dalam Fatihah, itu adalah syarat Fatihah. Membuang tasdid di dalam Fatihah menjadi fasl sholat, sholatnya rusak. Apalagi kalau kamu dengan sengaja membuang salah satu syarat rukun itu, maka menjadi batal sholat. Bisa fasl sholat, bisa menjadi mubtilatus sholat, bisa rusak sholatnya, bisa batal sholatnya. Kemudian ruku. Karena rukun ini adalah praktek sholat, ya. Setelah membaca Al-Fatihah ada ruku. Ruku dengan tumanina. Tumanina itu apa? Tumanina itu berhenti sejenak. Kalau dalam bahasa kita anteng, ya, jangan terburu-buru. Baru ruku selesai langsung berdiri, kita langsung sujud. Enggak, dengan tumanina berdiri, anteng, baru sujud. Ruku dengan tumanina. Kemudian i'tidal dengan tumanina,
ada sujud 2 kali dengan tumanina, ya. Terus kemudian duduk di antara 2 sujud dengan tumanina, semuanya dengan tumanina. Duduk tasyahud akhir dengan tumanina, membaca doa tasyahud akhir, membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salam yang pertama itu berarti sudah selesai. Salam yang kedua termasuk sunnah. Yang terakhir adalah tertib. Tertib kita apa? Harus berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Ada pertanyaan begini, Pak Guru gimana? Kalau misalkan dalam sholat fardu rakaat yang kedua itu kan juga baca tahiyat, tapi ketika baca tahiyat hanya sampai pada sholawat saja, apakah itu boleh? Boleh, karena termasuk sahnya itu sampai pada sholawat. Tapi kalau nanti di tahiyat yang terakhir, kalau dilengkapi sholawatnya sampai dengan fil alamina innaka hamidum majid. Gitu ya. Sunnah sholat. Nah, ini harus perhatikan. Ada sunnah sholat. Ini nanti yang kamu ketika sunnah sholat ini ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Ini yang menyebabkan kamu harus apa itu nama sujud sahwi. Kenapa sih ada sujud sahwi? Kenapa harus sujud sahwi? Ya ini karena ada sunnah-sunnah sholat yang ditinggalkan. Di antara sunnah abad. Ya, sunnah abad. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Sunnah abad itu ketika kita meninggalkannya maka harus diganti dengan sholat dengan sujud sahwi. Itu sunnah abad. Seperti apa? Doa kunut. Di dalam sholat subuh ada doa kunut. Kita mau doa kunut. Ketika kita lupa dengan doa kunutnya, langsung kita sujud. Ketika kita lagi keadaan sujud, terus kita ingat, oh tadi saya belum doa kunut ini. Ya, bagaimana? Lakukanlah sujud sahwi sebelum salam. Jadi sebelum salam kita sujud sahwi dulu. Sujud sahwi dulu 2 kali baru salam. Tapi kalau sunnah hayat itu tidak perlu. Ketika kita tinggalkan tidak masalah. Kita tidak perlu untuk mengulangi atau melakukan sujud sahwi. Seperti apa? Membaca doa iftitah. Tetapi anak-anakku sekalian saya cintai, usahakan dalam sholatmu itu bentuklah sholatmu dalam sholat yang kafah, sholat yang komprehensif. Ada apa Guru sholat yang kafah komprehensif itu? Sholat yang kafah adalah sholat yang sempurna. Sempurna itu apa artinya? Sempurna bukan hanya rukun yang kita laksanakan, tetapi di dalam sunnah-sunnah sholat pun kita kerjakan. Seperti apa? Baca doa kita baca doa kita termasuk rukun. Dan itu menjadi kesempurnaannya sholat. Ini yang selanjutnya ada batal dan makna sholat yang diperhatikan. Biasanya ini masih banyak. Saya sering lihat anak-anak ini kalau sholat takbir Allahu Akbar, ketika apa? Terus ketika ada sesuatu badannya yang merasa gatal, digaruk-garuk begini, ini batal sholatnya. Kenapa? Karena melakukan gerakan yang lebih dari 3 kali tidak boleh. Itu bisa membatalkan sholat. Ya salah di sini kita bisa lihat batal sholat. Batal sholat itu meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang tadi, ya, ada apa? Ada Fatihah, ada apa? Ada iktidal, ada sujud dan yang lainnya. Itu ketika kita meninggalkan maka bisa membatalkan sholat. Apalagi disengaja kita tinggalkan. Tetapi kalau tidak sengaja kita meninggalkannya, maka kita harus melakukan sujud sahwi. Tidak memenuhi syarat sholat, itu termasuk juga bisa membatalkan sholat. Syarat sahnya sholat apa tadi? Islam, balik, terus berakal nanti kita waras. Makanya orang gila yang di luar sana itu nggak wajib sholat, karena kita memenuhi syarat sahnya sholat. Berbicara termasuk, kenapa? Berbicara itu nggak boleh. Ketika kita dalam keadaan sholat, maka lafaz-lafaz yang diucapkan adalah lafaz-lafaz yang sudah redaksinya diatur untuk bab sholat. Tidak boleh ada ucapan yang lainnya. Ketika kita membaca Fatihah saja dalam sholat, terus kita menyelipkan satu kalimat thayyibah, itu juga nggak boleh, bisa membatalkan sholat. Contoh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Astagfirullahaladzim,
Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, istighfar itu kan baik, ya kan? Istighfar itu baik. Itu kalimat thayyibah, baik. Tetapi ketika dalam keadaan sholat dan menyela-nyelangi menyisipkan kalimat thayyibah di dalam Fatihah, sedangkan Fatihah itu termasuk rukunnya sholat, maka itu bisa membatalkan sholat. Apalagi berbicara dengan bahasa kita, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, jangan-jangan pakai bahasa pelayan malah kita nggak paham itu, ya. Terus banyak bilang tadi nggak boleh. Terus makan minum, nah ini yang diperhatikan. Makan minum nggak boleh. Secara zahir kita makan aja nggak boleh. Ketika kita sholat, ya nggak boleh. Lagi sholat terus kita makan dulu, itu nggak boleh. Yang gitu aja nggak boleh. Hasil sisa makanan kita, tadi kita habis makan, misalnya kita tadi habis makan apa? Habis makan sate. Habis makan sate kan enak, ya enak. Makan sate siapa yang nggak enak? Saya juga doyan. Tetapi ketika kita sholat, Allahu Akbar, ada sisa daging yang ada di mulut kita atau di sela-sela gigi kita, kemudian kita akali, ya? kita raih. Ketika kita raih, itu kita dapatkan. Ketika kita dapatkan, kita telan, batal sholatnya. Terus bagaimana kalau begitu Pak Guru? Ya jangan ditelan, diambil atau kita lepaskan, gitu, ya. Terus ini yang harus diperhatikan kembali, mendahului gerakan imam. Saya sering lihat, baik itu di musola atau di masjid, para jamaah makmum itu senangnya mendahului gerakan imam. Kenapa? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Nabi itu pernah menyampaikan, Nabi itu bisa melihat di depan dengan jelas, dan Nabi itu bisa juga melihat di belakang dengan jelas. Ketika Nabi lagi sholat berjamaah dengan para sahabat, ternyata ada salah satu sahabat itu yang selalu mendahului gerakannya Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Selesai sholat, salam, selesai sholat, salam, Nabi tiga selesai, baru Nabi ngomong, berbalik arah ke arah makmum, ke arah para sahabat, Nabi ngomong. Apa yang disampaikan Nabi? Bahwa Allah akan melaknat orang-orang yang ketika sholatnya itu mendahului gerakannya imam. Bahkan nanti di yaumul kiamat tubuhnya akan berubah menjadi seperti tubuh himar. Nah, mau nggak bentuknya manusia menjadi seperti himar? Tahu himar? Himar itu ya binatang, kayak babi, ya. Dan sebenarnya menjadi seperti babi. Tubuhmu nanti ya. Kalau kamu selalu mendahului gerakannya itu nggak boleh. Nabi sampai sebegitunya. Kenapa? Ini termasuk kedisiplinan. Ketika seorang imam, pemimpin itu di depan. Ketika seorang makmum, bawahan dia di belakang. Artinya kalau imam di depan, anggota itu di belakang. Yang namanya anggota itu tidak boleh mendahului imamnya. Kalau mau mendahului ya jadi imam saja, jangan jadi makmum. Ini termasuk di dalam sholat itu mengajarkan kedisiplinan dalam hidup. Orang itu jangan suka mendahului pimpinannya. Ketika ada seorang pemimpin, kita patuhi pimpinannya. Jangankan mendahului, menyamai gerakannya imam itu pun nggak boleh. Tetapi kalau kita mengikuti, kalau yang namanya mengikuti berarti apa? Imam di depan, makmum di belakang, itu namanya mengikuti. Tetapi kalau menyamai itu nggak boleh, apalagi sampai mendahului. Ini yang harus diperhatikan, mendahului gerakannya imam, maka akan membatalkan sholat. Tapi ini kadang orang susah nih. Banyak kalian yang masih dalam proses belajar, perhatikan dengan baik, biar nanti kamu sholatnya menjadi sholat yang kafah, sholat yang komprehensif, sholat yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperhatikan batal-batalnya sholat, dan memperhatikan rukun-rukunnya sholat. Ada lagi makruhnya sholat. Ini yang hukumnya makruh. Batal sih tidak, tapi makruh untuk dilakukan. Apa? Memejamkan mata, kayak mengheningkan cipta. Nggak boleh, kecuali kalau ada pengecualian. Memang kalau mata kita tidak berasa sakit, susah untuk dibuka, atau mulai sakit mata dan merasa sakit, boleh dipejamkan.
ada pengecualian. Menengok ke kanan kiri, sholat tahu ini itu nggak boleh. Itu makruh hukumnya. Batal sih tidak, tapi menjadi makruh. Artinya apa? Ketika makruh itu kita laksanakan, maka akan mengurangi pahala sholatnya, akan mengurangi pahala sholat. Ibaratnya gini, kamu dikasih uang sama orang tuamu, ya, satu hari jatahnya 100.000, terus kamu itu uang jatah 100.000 itu dikurangi, kamu mau nggak? Mau nggak? Setelah 100.000 dikurangi 50.000, akhirnya dapat 50.000, mau nggak? Nggak sama. Ketika sholat harus sama seperti itu. Ya, terus sholat ibadah yang baik yang maunya dihilangkan agar jatah kita, pahala kita tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus apa? Menyandarkan siku pada waktu sujud. Nah, ini sujud perhatikan. Ketika sujud, ini siku jangan sampai disandarkan ke tumit. Jangan sampai disandarkan ke tumit. Siku itu harus apa ini namanya? Harus membuka. Jangan sampai seperti ini. Kalau seperti ini kayak tidurnya anjing, ya, kayak tidurnya anjing. Makanya tadi buka. Itu jangan disarankan boleh. Menengadah ke langit, yang sholat kopi itu, nggak boleh. Ini termasuk makruh kalau kita melakukan. Lagi melakukan hal-hal yang mengurangi kekhusyuan sholat. Contohnya apa? Yang mengurangi kekhusyuan sholat, berpikir kemana-mana, nanti habis ini saya mau jalan-jalan dengan si dia, nanti habis ini saya mau makan ini, nanti habis ini saya mau pergi ke sini. Nah, ini menghilangkan kekhusyuan sholat. Sedangkan sholat itu harus khusyuk. Tetapi sholat itu harus khusyuk, tetapi kekhusyuan sholat itu bukan sepenuhnya. Kalau dengan mazhab Syafi'iyah boleh kita sholat khusyuknya ketika waktu takbiratul ihram. Karena sebab apa? Saya yakin yang bisa khusyuk dalam sholat itu hanya Nabiullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tapi kalau kita khusyuk sebetulnya nggak bisa, susah. Makanya apa? Imam Syafi'i itu menjelaskan bahwa sholat itu khusyuk boleh hanya di awal ketika takbiratul ihram. Makanya apa? Ketika kamu takbiratul ihram, usahakan hilangkan semua pikiran yang ada di dalam otakmu. Pikiran dunia apa saja hilangkan, hanya fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita takbir menengadah Allah Akbar. Ketika akbarnya kamu menghadap ke tempat sujudmu. Allah Akbar. Menghadap ke tempat sujud. Untuk apa tujuannya? Untuk mengkonsentrasikan kekhusyuan di dalam sholat agar semua pikiran duniawi itu dihilangkan. Baik, anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang terakhir hikmah sholat ada mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanda kita itu sebagai seorang muslim, sebagai yang agama, menghilangkan dosa dan penyakit hati. Banyak sekali hikmah sholat, menjadikan kita orang yang disiplin dan yang lain-lainnya. Itu termasuk hikmah sholat. Oke, dari sini mungkin bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh iya, siapa? Betty. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh makmum ketika tidak sholat subuh misalnya, terus imam itu salah di rakaat yang ketiga? Pertanyaannya, apabila makmum itu mengikuti salah dengan imam atau berdiri menyempurnakan jumlah rakaat yang keempat? Oh iya. Jadi ada kasus gini. Misalkan sholat zuhur kan 4 rakaat. Sholat asar itu 4 rakaat. Sholat isya juga 4 rakaat. Yang saya sholat ikut imam, ya, di awal waktu. Berarti saya itu makmum, bukan makmum masbuk, karena sholatnya bareng di awal waktu bareng. Nah, ketika di rakaat ketiga, kok imam salam? Harusnya kan namanya sholat zuhur, asar, isya itu kan 4 rakaat. Di rakaat ketiga imam salam. Sedangkan kita itu tahu bahwa salamnya imam itu adalah di rakaat yang ketiga. Maka apa yang harus kita lakukan? Kalau kamu tahu hukumnya dan kalau kamu tahu, maka kamu jangan ikuti salamnya imam. Jangan mengikuti imam salam. Biarkan imam salam, sudah selesai. Ya,
kamu berdiri menyempurnakan rakaat yang keempat, menambah 1 rakaat jadi sempurna 4 rakaatnya. Tetapi catatan Pak, ketika kamu sudah selesai, kamu kasih tahu imamnya, Pak Imam, tadi jenengan di rakaat ketiga salah, dari kurang 1. Oh gitu ya. Ya. Ada gimana jadi lebih? Ya, jangan lebih. Ada yang lain? Ya. Surat Al-Fatihah adalah salah satu rukun sholat. Ketika lupa melafalkan Fatihah atau dengan sengaja menghilangkan syarat Fatihah, salah satunya bagaimanakah hukum sholat orang tersebut? Ya. Tadi saya sampaikan bahwa rukun sholat itu salah satunya Fatihah. Fatihah adalah rukun sholat ya. Ketika rukun sholat itu ditinggalkan dengan sengaja, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Tetapi kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka membatalkan sholat. Saya ulangi. Tetapi kalau ditinggalkan tidak sengaja, maka harus melakukan sujud sahwi. Dan di dalam Fatihah itu ada syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya Fatihah itu ada tasjid. Dalam bahasa kita adalah musyahdadah, tasjid. Tasjid yang jumlahnya ada 11 dalam Fatihah itu, ketika kita tahu itu ada tasjidnya, kemudian kita menghilangkan 1 tasjid saja di dalam Fatihah, sedangkan Fatihah itu jadi salah satu rukun, maka menjadi batal sholatnya karena dengan sengaja menghilangkan salah satu rukun di dalam sholat. Itu menurut seperti itu. Ada yang lain mungkin sebelum saya tutup? Saya mau tanya, Ya. sholat itu kan safnya harus lurus dan rapi. Iya. Dalam artian harus merapat. Iya. Tetapi di masa pandemi yang sekarang ini terjadi, proses sholat itu harus berjaga jarak. Nah, seperti itu harus bagaimana? Oh iya. Ini tingkahnya darurat ya. Darurat. Karena di masa pandemi banyak virus, kan dianjurkan oleh pemerintah harus jaga jarak agar kita tidak tertular oleh virus. Namanya apa? Corona, COVID-19 itu ya. Memang ketika sholat itu harus rapi, dan shofnya itu harus dipenuhi. Kalau dalam satu shof itu belum terpenuhi, kita malah tidak boleh membuat shof lagi, harus sampai memenuhi. Ketika shof awal itu masih ada kosong 1, kamu jangan bikin shof di bawah, di belakangnya, harus memenuhi shof yang awal tadi biar penuh semuanya. Nah, kalau ini kondisinya berbeda. Di dalam kondisi yang sekarang, masa COVID-19 dalam pandemi corona ini, orang itu disuruh jaga jarak. Terus gimana Pak kalau sholatnya semacam itu? Jaga jarak sampai 1 meter, dan itu banyak terjadi di kota-kota, di perkotaan, di kampung-kampung pun terjadi. Nah, itu tingkahnya darurat, nggak apa-apa. Ketika ada darurat, itu nggak apa-apa, diperbolehkan. Nah, terus hukum jamaahnya bagaimana? Sah. Sholatnya sah, diterima, Allah lah yang menerima sholat kita. Begitu. Yang lainnya ada? Pak, saya mau tanya. Ya, boleh. Suatu ketika saya mengikuti sholat berjamaah di suatu tempat ketika saya dalam perjalanan. Kemudian di tengah-tengah kondisi sholat tersebut, saya merasa tidak atau kurang cocok dengan bacaannya imam. Apa yang harus saya lakukan? Oh iya, ini kaitannya berarti kamu itu sudah paham dengan bacaan ya. Jadi saya menganalisa kamu itu sudah paham dengan bacaan. Kamu itu termasuk orang yang fasih di dalam membacanya. Memang ketika kita dalam sholat, Allahu Akbar, itu imam, kita jadi makmum. Tetapi kok kita hati kita nggak cocok, imam kok bacaannya seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngalamin apa? Nah, harusnya alamin itu ngalamin ar-rahmanir rahim. Itu seperti itu kan. Nah, itu bacanya nggak pas. Kita merasa nggak cocok dengan bacaan imam. Terus bagaimana yang kita lakukan? Ya kita harus pisah. Kalau dalam bahasa fikihnya harus mufaraqah. Mufaraqah itu memisahkan diri dari imam. Ketika kita memisahkan diri dari imam, berarti statusnya kita itu bukan makmum lagi. Apa statusnya? Statusnya kita adalah sholat munfarid sendiri. Terus gerakannya bagaimana Pak Guru? Apakah ketika berarti kita sudah sendiri, kita bergerak sendiri? Tetap ketika itu gerakanmu harus mengikuti gerakannya imam.
disesuaikan. Imam ruku, kamu ruku. Imam i'tidal, kamu i'tidal. Imam sujud, kamu sujud. Ya, karena kondisi awalnya kamu sudah mengikuti imam. Agar tidak kelihatan lah. Bahasanya apa? Menjaga apa itu? Perasaan orang. Ya, menjaga perasaan orang. Seakan-akan kita ditinggalkan. Kalau ada orang kita tinggalkan, kan kita merasa gimana? Marah, jengkel, nanti ada apalah gitu sebetulnya. Jadi tetap gerakannya mengikuti gerakan imam, tapi tetap kita nanti membaca Fatihah sendiri, membaca sendiri-sendiri semuanya. Itu namanya mufaraqah, berpisah dari imam. Terus ada lagi? Pak, saya mau tanya terkait dengan hikmah sholat diantaranya melatih diri untuk disiplin. Yang jadi pertanyaannya, apakah kedisiplinan di dalam sholat bisa berimplikasi di dalam kehidupan sosial? Jelas. Kenapa? Karena sholat itu kan memang bukannya, tadi saya katakan sholat itu bukannya ibadah makhluk. Ibadah makhluk yang sifatnya wajib, yang harus dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Bukannya perintah yang harus dijalankan. Tetapi apa? Ibadah makhluk itu walaupun itu sifatnya wajib, sholat itu mendeskripsikan kedisiplinan seseorang di dalam kehidupan sehari-harinya. Termasuk itu. Ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti menunjukkan kita kepasrahan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita itu hidup di dunia ini jangan sombong. Kita itu rendah. Kita itu siapa? Artinya apa? Jangan sombong gitu. Kita itu harus bisa baik dengan orang, tolong menolong. Salam itu apa? Salam assalamualaikum, kalam assalamualaikum. Ini agar kita saling mengenal dengan orang lain. Jadi ada makna sosial, bukan hanya sebagai ibadah makhluk, tapi ada makna sosial dalam ibadah tersebut. Salam, kita biar kenal tetangga kita. Salam ke sini, kita biar mengenal dengan tetangga dan kita berjamaah, bahkan kita bisa berkumpul, bergotong royong bersama-sama, saling membantu, saling merasakan dan saling menikmati. Ya, ada yang lain atau cukup? Ya, ada. Gimana? Berarti kalau mau mengikuti salatnya imam, kamu harus menambah rakaat. Kalau iya berapa rakaat yang ditambah, dan kalau tidak bagaimana hukum salatnya? Iya, tadi kan saya sampaikan. Artinya gini, kalau memang makmum itu tidak mengikuti salam dengan imam, maka makmum itu harus menambah rakaatnya. Ya, harus menambah rakaatnya, menyempurnakan jadi 4 rakaat. Tetapi kalau memang makmum juga tidak tahu dan mengikuti salamnya imam, tahu-tahu kok ada orang yang ngomong itu baru 3 rakaat atau belum? Apa iya? Oh iya. Ada 3-4 orang yang mengatakan betul itu baru 3 rakaat, membenarkan, dan itu kurang 1 rakaat. Maka bagaimana tindakan kita? Ketika kita memang tidak tahu, maka kita harus berdiri menambah 1 rakaat. Karena tadi sudah 3 rakaat, yang ditambah adalah 1 rakaat untuk menyempurnakan rakaat di dalam sholatnya. Begitu, ya. Ada yang lainnya yang mau ditanyakan? Kalau tidak ditanyakan, saya rasa cukup sampai di sini. Oke, anak-anak sekalian yang saya cintai, kalau memang sudah tidak ada materi yang perlu dibahas atau ada pertanyaan lagi, kalau begitu sekarang saya kasih tugas untuk membentuk sebuah kelompok dan mendiskusikan materi yang tadi saya sampaikan. Ayo, Arya. Bagi 4 kelompok. Iya,
Oke semuanya, itu ada lembar tugas yang bisa digunakan sebagai bahan acuan untuk berdiskusi. Ya, silakan dipelajari bersama dengan teman-teman. Habis itu nanti didiskusikan. Habis didiskusikan selesai, nanti dikasih kesimpulan. Nanti ada salah satu yang bisa menyimpulkan, mempresentasikan hasil diskusi tersebut, terus disimpulkan dari hasil diskusi tersebut. Oke, kalau gitu bisa dimulai untuk sekarang. Oke, semuanya sudah selesai untuk kali ini? Sudah? Coba, kalau memang sudah selesai, nanti saya minta salah satu dari kelompok untuk bisa maju ke depan dan mempresentasikan hasil dari kinerja kalian, diskusi dengan kelompok kalian. Semuanya ini sudah fix? Oke, kalau sudah fix, saya minta salah satu kelompok, mungkin dari kelompok 2. Ya, silakan, Mbak Betty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Yanti dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum itu perkenalkan teman-teman saya. Di sini ada Ipin, dan sini ada Novi dan Intan. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kami kali ini. Yang pertama adalah, jadi kesimpulannya pada diskusi kali ini yang pertama bahwa sholat fardu mengandung pengertian doa atau permintaan seorang hamba terhadap Tuhannya, dan sholat fardu hukumnya adalah wajib. Yang kedua, syarat dan rukun sholat fardu merupakan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mencapai sah dan diterimanya sholat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah? Seperti itu, ya, duduk dulu. Terima kasih dari kelompok 2 yang sudah menyampaikan presentasi hasil diskusinya. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa untuk dipahami ya. Jadi mengerti dari kesimpulannya. Artinya memang yang disampaikan oleh teman kita Mbak Betty bahwa sholat itu wajib hukumnya bagi setiap orang Islam. Ya, sholat itu wajib hukumnya bagi setiap orang Islam, tetapi di dalam ketentuannya harus memenuhi syarat rukun sahnya sholat untuk mencapai sholat itu diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi kesimpulannya dalam pertemuan kali ini, mudah-mudahan nanti kita semuanya setelah kita membahas dengan selesai, dengan tuntas, kita bisa membangun jiwa-jiwa kita, pribadi-pribadi kita menjadi pribadi muslim yang betul-betul kafah, betul-betul komprehensif, menjadi muslim yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan saya kepada kalian semuanya. Oke, Mbak Betty, terima kasih untuk bisa kembali ke tempat. Ya. Oke, anak-anakku semua yang saya cintai, mungkin pertemuan kali ini sudah selesai. Sebelum saya akhiri dalam pertemuan kali ini, nanti untuk pertemuan yang akan datang sebagai bahan acuan, nanti kalian bisa dipelajari buka-buka di rumah. Itu nanti kita akan membahas materi tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Nanti dibaca dulu. Nanti saya akan terangkan di sini pada pertemuan yang akan datang biar lebih jelas, dan nanti membangun diri kita menjadi orang yang suka sholat,
bukan hanya suka-suka sholat atau orang suka sholat dan jamaah, agar kita bisa menjadikan orang-orang yang bisa berinteraksi dengan sosial, orang-orang yang bisa membantu, orang yang bisa menolong, gotong royong dengan sesamanya. Oke, sebelum acara kita akhiri, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.